Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang lagi bisa share kegiatan aku. Dan di video sebelumnya memang kemarin itu aku lagi ganti pintu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekali pintunya sudah jadi. Terus 2 hari sih pemasangan ya. Jadi kemarin itu karena memang waktunya nggak cukup, kebetulan juga tukangnya datangnya itu siangan gitu ya. Jadi lanjut di hari Rabunya, jadi hari Selasa pasang pintunya. Terus kemudian hari Rabunya itu disilen gitu. Jadi ditutup bagian atau area yang sedikit berlubang atau enggak pas gitu ya bagiannya, ya begitulah ya supaya rapih. Terus kemudian ya memang karena anak-anak di rumah nih udah nggak betah banget, kayaknya pengen masuk kamar juga, gerah gitu ya. Tapi karena berhubung ada tukang, tadi aku sempat ajak jajan aja gitu ya. Meskipun rebutan seperti biasa, kalau masalah makanan anak-anak tuh nomor 1 dan memang seneng banget gitu, apalagi kalau misalnya jajan gitu ya. Nah ini kalau misalnya sudah dipasang, insya Allah kan jadi enak ya. Kemarin itu pintunya memang sudah rusak sekali, jadi benar-benar harus diutamakan apa yang rusak terlebih dahulu gitu ya, terus diganti. Dan ini nih proses penutupan lubang-lubangnya gitu ya sama tukangnya. Terus kemudian pokoknya sudah rapi sih alhamdulillah. Nanti tinggal dicat aja kayaknya ya PR-nya, karena memang tembok juga sudah kelihatan sekali tidak bersih, banyak coretan anak. Terus kemudian ini memang kotor gitu ya, sudah lama sekali. Setiap tahun baru rasanya pengen suasana baru, kemudian juga pengen rumah lebih bersih lagi, karena seperti yang teman-teman lihat juga temboknya kelihatannya memang kotor sekali ya teman-teman. Warna putih sih aku suka banget, insya Allah nanti bakalan dicat lagi warna putih. Dan kalau misalnya ada waktu dan juga kesempatan, nanti suami aku aja deh kayaknya yang ngecat gitu ya, biar hemat juga. Nah ini teman-teman alhamdulillah sekali, aku juga kemarin habis beli gorden yang sama seperti di kamar dan juga ruang tamu. Sempet sih kemarin aku pikir aku udah gak mau pasang lagi nih kalau misalnya gorden di sini gitu ya. Cuman kakakku bilang nanti kalau misalnya ada tamu atau apa gitu, risih deh kalau misalnya lagi masak atau misalnya mondar-mandir gimana gitu ya. Terus yaudah deh, aku pikir-pikir lagi, aku pasang lagi gordennya. Nah kalau misalnya kemarin kan memang gordennya ya sama aja gitu ya, kotak-kotak, belum aku ganti. Terus kayaknya pengen seragam aja teman-teman. Yaudah akhirnya aku beli sepasang lagi dan aku taruh nih di sini kayak gitu. Kemarin juga sebenarnya ini kan temboknya itu bekas kayuan gitu ya, ada kayunya, terus kayunya keropos gitu. Aku bongkar semuanya, terus kemarin juga sama tukang sudah dirapikan lagi gitu ya temboknya. Jadi cuma gitu aja deh, nggak usah pakai pintu segala macem, kita pakainya gorden aja. Memang kalau misalnya ada tamu sih kelihatan juga ya, kalau misalnya nanti mau di dapur atau misalnya mau ngambil sesuatu di kulkas gitu ya. Udah deh, aku pikir nggak apa-apa, taruh lagi aja nih gordennya gitu. Dan alhamdulillah sekali bisa samaan nih sama kamar dan juga ruang tamu. Kalau misalnya rumah memang nggak akan ada habisnya, pasti ada aja yang pengen dibeli, pengen ini, pengen itu, terus pengen sesuatu yang baru. Kayak misalnya ini juga setelah ini rasanya pengen banget cepet-cepet dicat supaya lebih terang lagi, lebih bagus lagi gitu ya, karena memang kondisinya sudah kotor sekali temboknya. Dan mudah-mudahan saja ada rezekinya dan kesempatan juga nih suami aku mau ngecatnya. Nah teman-teman, setelah itu karena tadi sehabis siangnya itu kan ada tukang juga, terus kemudian ya seperti biasa anak-anak makan di sini gitu kotor. Dan untuk karpetnya memang dari kemarin itu sudah aku lipet juga, karena 2 hari ada tukang, terus kemudian juga kotor banget gitu ya area ruang tamu pastinya. Ya udah aku lipet untuk karpetnya. Dan alhamdulillahnya juga tadi pagi sudah dipel nih semuanya, mulai dari kamar, kemudian ruang tamu sampai area belakang itu. Sebelum suami berangkat kerja ya, dia itu sempetin untuk ngepel. Jadi tadi juga pas ada tukang itu kan cuma ngisi aja bagian-bagian yang kurang tertutup rapih gitu ya. Terus ya udah cuma kayak gitu aja. Dan paling kotor itu kan bekas makanan, terus kemudian juga ya debu-debu ya, makanya ini aku sapuin aja karena benar-benar kotor sekali, banyak sisa makanan. Jadi mau nggak mau harus disapu. Kalau misalnya dipel kan sudah ya, jadi ya udah ini tinggal disapu aja karena ngeres banget sih teman-teman. Dan seenggaknya diusahakan sekali 2 hari sekali itu udah harus dipel ya, karena kalau nggak kayak gitu pasti bakalan kotor banget, lengket, pasti banyak banget bagian-bagian atau lantai yang lengket, karena kan anak-anak juga kalau misalnya jajan atau makan di sini gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya, pokoknya benar-benar diusahakan sekali 2 hari sekali lah. Kalau misalnya dulu mungkin
teman-teman, hampir setiap hari ini aku ngepelnya. Cuma berhubung sekarang hamil aku sudah makin besar, jadi aku juga harus menjaga kesehatan aku karena masih banyak pekerjaan lain selain ngepel. Banyak banget lah pokoknya pekerjaan di rumah yang bener-bener harus aku prioritaskan terlebih dahulu gitu ya, kayak ngurus anak, terus kemudian masak, beres-beres yang lainnya lah, nggak cuma ngepel aja gitu ya. Dan teman-teman, ini malam hari sih, suami aku belum pulang, kebetulan ada acara bareng sama teman-teman kantornya. Kemudian ini kok malam-malam aku rasanya pengen makan lagi gitu ya. Ini tuh udah hampir jam 9 atau jam 8 gitu ya, aku lupa. Pokoknya setelah Isya ini aku pesan aja Hokben, dari kemarin tuh pengen banget. Terus ya udah deh, akhirnya hari ini karena berhubung lagi pengen dan lapar banget, aku pesan aja lewat GoFood seperti biasa. Dan sambil nunggu papahnya anak-anak pulang juga, ya udah aku makan bareng sama anak-anak. Kebetulan juga anak-anak nih tumben banget nih habis Isya biasanya langsung tidur, cuma memang nunggu papahnya pulang mungkin ya, atau nemenin aku makan. Meskipun tadi juga sudah makan gitu ya, sudah lumayan kenyang, tapi hawanya tuh kayak pengen makan aja aku nih ya. Lupa deh dietnya. Harusnya kan aku juga menjaga porsi makan aku, tapi ya nggak tahu kenapa pokoknya lagi pengen aja gitu, akhirnya udah aku beli. Kebetulan juga anak-anak memang suka ya, jadi udah makan sama-sama kayak gini teman-teman. Ini tuh aku beli cuma 1 paket aja, tadi tuh pengen beli 2, cuman aku mikir lagi takut nggak kemakan. Ya udah, alhamdulillah sih ini juga masih kesisa lumayan gitu ya, tapi anak-anak juga sudah makan, aku juga sudah lumayan nih mengobati rasa aku pengen makan Hokben dari kemarin gitu ya. Pengennya sih beef teriyaki dan kesampaian teman-teman. Dan sebenarnya juga masih pengen makan yang lain gitu ya, pengen makan yang manis-manis, cuma berhubung ini udah malam banget, ingat perut gitu ya. Ya udah aku mikirnya udah stop aja makan sampai di sini dan jangan beli yang lainnya lagi, karena kalau misalnya beli lagi nih, kalau misalnya beli martabak contohnya, itu bakalan berat lagi kan ya. Aduh, makin gendut deh aku nantinya. Terus dede bayinya juga harus dijaga juga kan ya, jangan sampai kebesaran juga, karena kan aku pengennya juga lahirnya normal lagi gitu. Semoga saja sih berat badannya juga bagus, normal gitu ya. Pokoknya sehat, tidak kurang satu apapun, dan bismillah aku bisa lahiran lagi normal dengan berat badan bayi aku juga tidak terlalu besar. Semoga saja teman-teman. Dan setelah makan gak lama sih aku istirahat sebentar juga gitu ya, karena kan abis makan gak enak banget kalau mulai aktivitas lagi. Nah, ini berhubung dari kemarin itu kan karena emang ada tukang, jadi anak-anak itu main di belakang, terus semua barang-barang yang ada di ruang tamu aku taruh dan pindahkan ke sini gitu. Jadi tadi kelihatan berantakan sekali, ada pakaian juga yang sudah kering aku main taruh aja di situ, karena bener-bener apa ya, pokoknya repot banget sih dari kemarin. Anak-anak juga kalau misalnya ada tukang gitu kan berisik, terus nggak betah juga, gerah dan ngeluh segala macam. Akhirnya main-main di sini. Ya udah, daripada nanti aku udah beresin terus acak-acakan lagi, jadi lebih baik aku tunda dulu untuk beres-beres area belakang ini. Sampai hari ini alhamdulillah sudah dipasang, pintunya sudah selesai gitu ya untuk masalah pintunya. Jadi aku mulai nih bisa beresin untuk area belakang. Beresinnya juga cuma kayak gini aja sih alhamdulillah gitu ya, nggak terlalu berat juga. Pokoknya sambil menunggu suami aku pulang kerja, jadi aku pengen beres-beres aja nih teman-teman, supaya nanti kalau misalnya dia pulang juga ngeliat rumah sudah rapi kan enak banget. Meskipun dari tadi tuh sebenarnya repot banget nih ngurusin tripod, karena kan tripod harus taruh di mana ya kalau misalnya supaya nggak diganggu sama Anasya nih. Anasya kebetulan kan dari tadi memang mondar-mandir dan pengen bareng sama aku juga. Kebetulan memang udah jam 8 hampir mau jam 9 ini kok Anasya bener-bener kayak nggak ngantuk gitu. Biasanya emang sudah tidur terlelap gitu ya, sudah waktunya tidur, tapi berhubung mungkin nungguin papahnya, kemudian juga masih nemenin aku untuk beres-beres gitu ya, jadi semangat lagi dan belum ngantuk teman-teman. Kayak gitu deh, pokoknya diusahakan sekali kalau misalnya lagi buat video kayak gini ya, handphone atau misalnya tripod agak lebih tinggi gitu ya dari Anasya, supaya nggak terjangkau juga sama dia dan dia tuh nggak bisa ngambil gitu. Kayak tadi nih aku juga sebenarnya repot banget ya untuk naruhnya di mana ya. Dan ini juga saat aku lipatin pakaian yang tadi gitu ya, yang kering, terus ya Anasya gitu ngeliat tripod di depan, ya udah pengen main ambil aja, tapi juga ya udah akhirnya mau kayak gimana dong ya, aku siasati lagi, aku taruh aja deh di atas lemari, dan ini posisinya sudah di atas. Jadi begitu teman-teman, kalau misalnya benar-benar kelihatan gitu handphonenya pasti diambil sama Anasya, kan gak jadi tuh ya bikin kontennya. Lumayan banget lah kalau misalnya bikin konten tuh, kegiatan kayak gini juga memotivasi untuk aku setiap harinya supaya lebih rajin lagi gitu ya. Terus juga teman-teman semoga saja bisa terinspirasi untuk beres-beres juga, untuk gak malas juga teman-teman.
Aku tahu banget banyak sekali konten-konten yang lebih estetik, rumahnya juga bagus-bagus dengan kondisi rumah yang apa ya, kita lihat tuh enak banget gitu ya. Aku juga selalu ngeliat orang-orang rumahnya tuh bagus, indah. Kapan ya bisa punya rumah seperti itu? Ya mudah-mudahan saja. Kalau misalnya aku masih dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman dimaklumi, dan semoga saja sih masih bisa menghibur, bisa menemani aktivitas teman-teman juga, masih bisa memberikan semangat juga untuk teman-teman. Intinya sih itu ya. Dan semoga saja aku masih bisa berlanjut nih untuk buat konten-konten yang lainnya. Dan ini teman-teman sudah selesai untuk ngeliputin pakaiannya. Ya udah, setelah itu aku langsung aja taruh di lemari karena memang aku nggak setrika. Jadi kalau misalnya mau dipakai baru aku setrika. Biasanya mendadak gitu. Makanya aku selalu standby nih setrikaan di dekat ruang sholat untuk meja setrikanya. Jadi benar-benar biar praktis aja. Makanya aku juga pilih meja setrika yang bisa banget nih dipakainya tuh nggak ribet gitu ya. Jadi tinggal pasang, tinggal kita pakai, terus nyetrika. Itu benar-benar bikin aku juga nggak repot, nggak ribet, pokoknya praktis, tinggal berdirian aja, digunakan papan setrikanya itu, terus kemudian tinggal nyetrika, kan gampang banget ya. Dan segitu aja teman-teman untuk vlog kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.